Saya punya sebuah kualitas yang sangat otentik, saya bilang gitu ya. Kualitas itu jarang dipunyai sama arsitek kebanyakan. Karena saya bilang waktu itu satu-satunya di dunia yang bisa memanfaatkan saya nggak bisa memanfaatkan teknologi dan fenomena yang terjadi pada publik yang pada awal aja gitu loh, dan nggak ngebikin arsitektur yang terlalu serius gitu, tetapi mengena banget sama orang-orang. Nah, kedepannya menurut saya arsitektur itu harus bisa dinikmati oleh semua orang ya, nggak cuma untuk kalangan elitis. Nah, menurut saya ya saya munculkan fenomena tersebut. Terima kasih Riris sudah gue terus terang masih nggak percaya lo mengundang gue ke sini ya, karena sebenarnya Oma Library itu sangat identik dengan keilmuan, sangat identik dengan keseriusan, yang mana arsitektur itu dibedah secara teori dan mendalam dan mendasar. Terus pas dia menghubungi gue, lu nggak salah. Gue sampai nggak gue kali yang bisa di situ gitu, tetap kayak ntar gue harus berbagi apa gitu kan. Kayak kalau berbagi teori pasti nggak ada teori yang bisa dibagi di sini dari gue. Tapi ya udah, kata Rich, kita sempat kayak ngobrol beberapa kali. Sebenarnya ketemu Rich pertama kali itu tahun yang gue ingat adalah di tahun 2011. Waktu itu saya jadi dosen, Rich adalah salah satu pembicara di acara BIMUS. Nah, di situ saya jadi moderator. Ada pokoknya arsitek-arsitek hebat lah di situ. Rich yang termuda pada saat itu. Waktu itu saya lihat sangat dalam menjelaskan, sampai gue sebagai moderator bingung gitu, nyimpulinnya gimana ya. Baik, jadi mungkin di sini ada beberapa mahasiswa. Jadi saya juga pernah di masa Anda. Ini ada kok sampai sini. Nah, ini adalah saya pada saat mau selesai lulus, jadi udah tugas akhir, udah beres, udah tinggal foto-foto. Saya yang ini. Jadi pada saat itu sama cita-citanya pasti apa sama teman-teman di sini, pengen jadi arsitek, pengen punya biro sendiri, pengen berkarir, pokoknya udah segala kepercayaan diri itu muncul di sini. Ini tahun 98 saya lulus. Saya 93, jadi tua banget sih kalau di akhir, belum lahir mungkin ya. Tapi pada saat itu ya saya jalanin saja gitu. Begitu lulus, apa sih yang pengen saya mau coba cari kerja gitu, sama kayak dulu melamar sana sini gitu. Tapi ternyata di tahun itu 98 tuh negara ini tidak beruntung. Jadi saya termasuk generasi yang tidak beruntung dengan keadaan negara. Yang tahun sekarang ini, ya ini masih nggak ada apa-apanya. Saya tahun 98 lulus, bayangkan, ketika keadaan yang super chaos. Mau kerja, jangankan mau lamar kerja ya, yang kerja itu dipecat-pecatin, bayangkan. Jadi kalau ada yang sekarang putus harapan itu susah cari kerja, masih mending sumpah lo gak kerja dan lo bikin online shop juga lo bisa makan gitu ya. Kalau di zaman gue tuh nggak ada internet aja yang masih berapa inilah kecepatannya, ada sih, udah ada tapi mahal lah pada saat itu. Sehingga keputusannya adalah mau ngapain, kita selalu yang berpikir the worst case-nya itu apa gitu. Gak mungkin memaksakan sesuatu yang ideal. Ketika semua di foto tadi sama teman-teman itu sangat ideal, begitu melihat dunia realnya itu ternyata gak semudah dan sebahagia yang kita bayangkan. Akhirnya saya memutuskan untuk pilihannya sekolah lagi. Tapi kalau sekolah di Indonesia mahal, cari yang murah. Akhirnya saya pindah ke Jerman. Ya mungkin memang garis hidup saya harus keluar negeri waktu itu. Kayak semua dimudahkan, saya mendapat panggilan beberapa kampus, meskipun nggak ada beasiswa, jadi biaya sendiri. Tapi saya pikir saya harus melanjutkan hidup. Saya nggak mau stuck dengan keadaan negara seperti ini. Saya saya pergi dulu. Akhirnya saya menemukan teman-teman baru saya ini di Institut Tropen Teknologi. Jadi di situ sih saya belajar ya, bahwa jadi orang Indonesia itu
sangat beruntung dengan iklim itu yang dipelajari, karena kita belajar ini gue nggak ada. Ini ya ini terus terang nggak ada pada saat itu, jadi saya ditinggal tinggal foto-foto gitu. Kenapa? Hari itu gue nggak masuk. Jadi ini adalah ya biasalah, nggak di Indonesia nggak di sini ya, jarang masuk. Jadi pada saat itu akhirnya mereka foto-foto di seluruh dunia, dan kebetulan mereka adalah tinggal di daerah tropis, jadi Nepal, yang di antara tropik Cancer dan tropik Capricorn, mereka lah negara-negaranya tinggal di situ lah mereka. Ada di Ekuador, Amerika Latin, Asia, Eropa, ada semua. Tapi satu benang merahnya adalah mereka interest terhadap tropik architecture. Meskipun mereka nggak semua arsitek sih, ada beberapa yang dari engineer dan sebagainya, tapi memang ilmu yang dipakai adalah ilmu yang bisa diadaptasikan dan dipakai di Indonesia, di negara-negara di daerah tropis. Tadi sampai mana ya? Oh ya, di situ saya belajar bahwa kita sangat beruntung punya iklim yang luar biasa. Kalau saya dari segi ilmu arsitekturnya, saya akhirnya melihat bahwa kita itu kayak cuman bikin tenda aja hidup gitu. Bayangin. Atau kita nggak punya rumah pun bisa hidup, tinggal di bawah pohon kelar. Tapi untuk mereka ini nggak bisa. Di daerah yang pada pasir atau di daerah-daerah yang nanti yang sangat ekstrim ya, yang bukan di antara tropik Cancer itu luar biasa susah. Dulu saya waktu kuliah di S1 saya cuma membahas tentang Indonesia dan Indonesia. Apapun yang kita desain selalu tahunya Indonesia, menutup mata dengan yang di luar. Ternyata nggak kayak gitu ya. Ketika kita belajar di satu tempat yang berbeda banget, itu saya baru bisa membayangkan, wah luar biasa. Ini sih bekal waktu itu, artinya saya belajar, saya pilih jurusan ini karena saya yakin saya akan pulang ke Indonesia. Waktu itu ada banyak pilihan kayak urban design atau tentang Bauhaus yang di Jerman juga. Itu ada yang menawarkan ke situ, tapi saya nggak ambil karena saya pikir kayaknya lebih menarik ini karena ini bisa relate banget dengan saya ngerti tentang areanya dan saya mau aplikasikan di Indonesia gitu kira-kira. Ini S1 atau S2? Ini S2. Jadi S1 saya sebenarnya udah di Tenas yang tadi yang rame-rame itu. Di Tenas. Ini adalah master di Bandung ya? Di Bandung. Ini adalah master design sebenarnya master of engineering. Jadi bukan master of architect karena kita belajarnya engineer banget. Kayak fisika bangunan lah, tapi dipeperkan ke arsitektur. SMA-nya di Bandung juga? SMA-nya di Surabaya. Oh, di Surabaya, jadi di Surabaya. Jadi kebetulan dulu saya kecil waktu bayi itu hari-harinya dilempar di laut. Jadi saya tidak pernah merasa kangen di satu tempat. Kata orang Jawa gitu. Jadi mau dimanapun saya berdiri ketemu saya. Jadi waktu di Jerman saya juga ya PP aja gitu. Di Bandung dan di Jakarta. Pada saat kuliah saya punya anak, saya punya keluarga. Jadi akhirnya saya merasakan gitu ya, betapa beratnya punya keluarga tapi harus kuliah, harus kerja juga gitu. Udahlah pokoknya deraan derita gitu ya. Itu tuh semua saya alami selama 10 tahun di Jerman. Bahwa anak saya ini saya bawa, ini dalamnya adalah buku, ada juga popok, ada juga susu gitu ya. Karena kalau dia nangis saya harus berhentiin nangisnya. Ibunya masih kuliah dan masih kerja. Jadi ini anak kayak piala bergilir ya. Punya itu kalau ini terus kita kasih ini bagian lo, gue kuliah. Nanti dia selesai gue ini, terus kita masak, kita ini terus gitu. Selama hampir 10 tahun saya jalanin itu. Jadi kalau orang lihat sekarang enak-enaknya, wah dia nggak lihat proses penderitaannya di sini ya, betapa tidak gampang. Tapi saya yakin proses itu tidak pernah dia mengkhianati hasil. Jadi hasil itu nanti lah, tapi usaha dulu, gitu, proses dulu. Jadi saya belajar tentang tropical building, tentang itu culture-nya orang-orang juga, melihat wawasannya orang di sana gimana. Sehingga itulah yang membuat menurut saya pilihan yang sangat tepat pada saat Indonesia, pada saat waktu chaos saya ke Jerman 10 tahun. Mungkin saya cuma pengen sedikit dan nggak terlalu dalam untuk menjelaskan sebenarnya apa sih yang dipelajari. Kira-kira ini saya sudah beberapa kali selalu memberikan tentang hal-hal ini ya. Jadi dosen saya itu selalu, meskipun kita belajar arsitektur tropis,
dia selalu melihat ini bumi secara utuh, di mana aja tempat-tempatnya ada, karena yang mempengaruhi orang-orang yang akan tinggal di dalamnya. Ini orang-orangnya tuh kalau di suhu yang 0 dia kayak gini suhu tubuhnya, kalau di suhu 35 dia kayak gitu, sehingga ini berpengaruh terhadap iklim yang ada, yang diberikan oleh Tuhan ke kita, dan juga pakaian yang nanti akan kita kenakan, yang diciptakan oleh desainer, fashion designer, dan juga akan hunian yang kita ciptakan, ini akan mempengaruhi hal-hal ini. Nah, kita harus bikin orang ini senyaman mungkin, intinya gitu yang diterapkan oleh profesor di Jerman itu, bahwa karena kita menciptakan hunian itu bukan buat manusia. Nah, manusianya punya karakter yang sama, dari ujung kutub sampai di bawah itu ujung daerah tropis maupun mediterania dan sebagainya, orang sama, iklimnya aja yang beda-beda, sehingga arsitekturnya harus membuat orang yang punya tipikal sama itu tetap hidup dan survive, gitu kira-kira. Nggak usah ini. Nah, kemudian orang Jerman itu kenapa dia concern terhadap tropical building? Sebenarnya karena ini, jadi ada pengaruh terhadap energi. Dia yakin bahwa di energi di dunia itu dihabiskan banyak oleh architecture, oleh building. Ini sekitar berapa sih? 41% energi di dunia itu habis di ini. Sehingga dia punya concern bagaimana membuat building seefisien mungkin energinya. Makanya dia terapkan melalui iklim tadi. Bagaimana bahwa di Indonesia dengan iklim seperti ini, bikinlah bangunan yang kira-kira yang pas dengan di sini. Kalau nanti di Afrika, bikinlah bangunan yang pas di Afrika. Di New York, bikinlah yang pas di New York. Nggak usah maksain gitu intinya. Karena ketika ada sesuatu yang dipaksa, ada energi yang lebih effort digunakan untuk membuat si orang yang di dalam tadi nyaman. Yang tadi kita lihat contohnya. Ini saya ambil aja, ini contohnya adalah Kere Architecture ini di daerah Burkina Faso ya. Jadi dia bikin bangunan kayak gini kan pasti ada alasannya, bukan cuma estetika. Bagaimana dia menaungi ini supaya building itu tetap dingin. Ini menggantikan pohon ketika pohon di sana tidak terlalu banyak, sehingga bangunan building tetap cool, orang dalamnya tetap survive gitu. Karena suhunya bisa sampai 40 derajat Celcius sih. Jadi bayangan itu penting, precipitationnya juga penting karena di sana penuh dan seterusnya. Begitu juga dengan bangunan ini. Ini yang sebenarnya yang saya pelajari selama ini. Jadi kalau apa yang saya belajar arsitektur tropis di Jerman, sebenarnya saya nggak belajar tentang tropis buildingnya top, tapi sebenarnya membuka mata saya untuk melihat seluruh dunia bagaimana mereka beradaptasi terhadap iklim yang ada di masing-masing negara. Ini kayak gini. Dia bikin naungan kayak gini karena ini bukan cuma estetika, ternyata dia harus dibayang. Di sana glare-nya tinggi, sehingga dia harus berada dalam ini. Kalau Anda lihat film Aladdin sekarang, bangunannya salah satu dengan yang lain nempel. Alasannya apa? Karena ketika ada matahari saling membayangi, mutual shadow itu penting di sana. Dia nggak jauh-jauh. Kalau jauh-jauh pasti terpaan matahari itu luar biasa. Dan di sana nggak ada yang bangunannya warna hitam, semuanya warna terang. Karena reflecting radiasinya membuat bangunannya jadi lebih adem. Kira-kira kayak gitu kan bangunan. Terus dia bikin glare-glare-nya itu yang dinaungin supaya tidak terlalu silau. Orang berpakaian ini kalau kita kan ngerasanya nggak gerah apa ya? Bayang nggak? Anda pasti mikirnya gitu ya. Ternyata dia itu sebenarnya bikin naungan ini dalam tubuhnya. Mereka nggak berkeringat. Di sana unitnya 0. Jadi nggak kayak kita. Mereka harus terlindung karena kalau kena angin, kena panas itu kayak Anda pakai hair dryer, Anda siram anginnya ke kulit Anda sama. Jadi mereka tidak membutuhkan angin karena anginnya adalah kering, sehingga dia butuh angin yang lembab. Makanya di beberapa tempat dibikin kolam-kolam buatan, unitnya itu harus direkayasa. Makanya ada air mancur di tengah, inner court, film-filmnya kayak gitu ya, di Aladdin itu ada karena untuk itu. Dan lihat itu dia membantu sirkulasi udaranya menjadi lebih cooling.
Di Indonesia, nah ini yang selalu jadi perdebatan saya dengan teman-teman. Indonesia sebenarnya nggak perlu kolam karena kita udah sangat humid. Yang kita butuhkan adalah angin. Kenapa? Karena orang bilang kalau ada kolam kan dingin. Dingin buat mata ya. Saya belum tentu buat kulit. Karena sebenarnya dengan kayak gini aja 90 apa persen humidnya, begitu ada angin kita udah merasa freezing sebenarnya, lebih enak gitu. Kalau ditambah lagi itu jadinya kayak di dapur ketika panas ya, panas di dalam dapur, humid, lengket. Saya ngomong kayak gini karena waktu itu saya juga berdebat dengan profesor saya sampai dia membuktikan dengan beberapa teori-teorinya gitu. Ya udah deh, mulai yang profesor gue mahasiswa kelar gitu ya, daripada dosa. Nah kalau di luar di 4 musim kayak gini bangunannya ternyata enggak, bukan karena desain kok gitu ya, tapi ada fungsi-fungsinya. Ketika misalnya ini di saat suhu winter, matahari kan ada tuh, tapi suhu tuh bisa di bawah nol, sehingga mataharinya masuk ke dalam tuh, tapi udaranya diblok sama dia. Di sisi ini ada 3 lapis kaca, triple glass, supaya apa? Ya tadi udara dingin tuh bertahan di luar, yang masuk tuh cuman udara cahaya, sehingga ruangan di dalam pasti akan jauh lebih hangat. Ini cara-cara bagaimana arsitektur tadi menggunakan energi lebih rendah dengan desain gitu ya. Itu sih yang sebenarnya ditekankan oleh institusi itu, mengajarkan para arsiteknya untuk bisa menghargai iklimnya dengan cara mendesain sesuai dengan daerah setempat. Itu kira-kira. Oke, itu sekedar teori singkat saja yang akhirnya nempel banget sama saya sampai saya lupa cara mendesain karena saya lebih penting hal-hal kayak tadi gitu. Terus terang saya sempat lost gitu ya, nanti saya ceritakan lost jadi tahun 2008 saya pulang dengan sebuah keyakinan bahwa saya sudah dari Jerman, saya pasti berhasil, nggak ada yang nggak bisa berhasil gitu ya. Dari Indonesia 2008 ternyata itu adalah Krismon lagi 2008. Coba ada tanya bapak ibunya ya, pasti pada saat itu juga ekonomi lagi menurun, apa saya lah gitu, keluar Krismon balik juga Krismon, sehingga waktu ngelamar pun saya pikir saya nggak akan mau ngelamar di karena pertama saya mikir saya itu udah tua. Nah itu kenapa harus nggak mikir umur itu, karena itu ketika saya pulang saya merasa saya udah umur 30-an sekian, mau ngelamar di salah satu company lah itu bosnya seumuran gue gitu kan. Terus lagian saya S2, dia S1 ya. Hal-hal yang membuat strata, membuat level-level gitu menurut saya itu yang membuat kayak orang tuh akhirnya terpaku atau kaku dan tidak fleksibel. Sehingga ya udahlah, saya pikir saya udah coba selama 6 bulan saya nggak bisa dapat kerjaan. Tapi saya punya anak sama istri, harus dikasih makan dong gitu kan. Tabungan udah mulai menipis, jadi kerja apa aja deh gitu. Akhirnya saya kerjanya di sini. Saya satu-satunya arsitek yang mau kerja di sini mungkin saya. Ini adalah Bantar Gebang, di tempat pembuangan akhir sampah. Saya kerja di tumpukan itu 6 meter lebih, bukan 10 meteran itu sampah-sampah itu. Terus gue ngapain sih di sini? Ini adalah engineer. Jadi waktu itu kebetulan karena saya kuliah di Tropis tadi, Tropis Institute tadi, saya juga belajar energi. Sebenarnya mereka adalah sedang menyedot gas metan di dalam sini untuk di convert jadi energi. Saya sempat dapat ilmunya, saya pikir saya coba aja lah. Kalau di arsitektur bukan nggak memberikan harapan buat saya balik lagi ke Indonesia, saya nggak bisa jadi arsitek, nggak apa-apa, saya kerja apa aja lah, saya jalani aja nih hidup yang episode-nya akan beda-beda pada saat itu. Akhirnya di sini selama 2008, 2009 saya baru 1 tahun lebih. Ngapain ya, bayangin sehari-hari harus menghirup udara kayak gini selama setahun. Yang sebenarnya tuh dulu waktu pertama kali mau masuk ke sini saya naik mobil tuh, jaraknya tuh masih 1 kilo. Saya pikir ini bawa apaan sih? Ya ini kok sampah ini. Sampai di sana saya muntah hari pertama. Besoknya imun, kebal. Bau ini tuh udah nggak kerasa. Tapi kalau orang kayak abis mandi tuh saya kayak
wah ini wangi banget, padahal baru sabun doang ya. Saking lingkungannya adalah lingkungan sampah. Begitu ada orang datang dari luar tuh baru kerasa gitu perbedaannya. Jadi saya pikir luar biasa ya, di mana kita hidup itu kita akan beradaptasi dan merasa, oke kalau kita lihat gembel nggak mati ya, ya udah pernah di situ dan nggak mati. Makan nggak mungkin dong delivery gitu ya, orangnya nggak ada yang mau nganter sini. Jadi di sebelah sini tadi jual nasi bebek yang enak banget, tapi nggak tahu lah bebek itu dari mana. Saya makan, saya hidup setahun di sini tuh nasi bebek enak lah pokoknya gitu ya. Akhirnya tuh saya sempet kayak setahun, udah hari-hari terakhir saya tuh makan Jeko waktu itu, donat di sini. Habis itu saya tipes. Jadi nggak boleh makan yang terlalu bersih kayak gitu. Justru akhirnya kayaknya ulang di dalam perut itu udah akhirnya ya selama setahun ini berinteraksi dengan pemulung. Makanya saya tuh merasa ya, akhirnya saya belajar orang yang paling kuat di Jakarta itu adalah pemulung. Dia tuh tidak pernah minta-minta. Dia mengais, mencari, terus dia jual gitu. Jadi kalau ada yang minta-minta di pinggir jalan itu, saya pikir ini orang-orang lemah lah. Karena ada satu komunitas orang yang paling kuat se-Jakarta itu di sini. Begitu truk datang mau ditimbunin, itu mereka tuh bisa kayak mau menerima rezeki kayak gitu di bawah si truk itu, kebayang nggak? Karena dia harus rebutan ngambil botol duluan, plastik duluan tuh dulu. Jadi luar biasa lah. Hal-hal yang kayak gini yang saya pelajari. Oh, ternyata hidup tuh harus berusaha. Nah, pelajaran itulah yang saya pikir saya nggak boleh nyerah. Saya belum jadi arsitek nggak apa-apa. Suatu ketika saya akan jadi arsitek. Itu keyakinan yang kayak selalu nempel. Entah kapan, ntar gampang lah. Gitu ya. Sebenarnya ini di situ di tempat itu saya juga belajar bahwa ternyata energi. Kenapa kita penting terhadap energi ini? Ini kenyataan yang ada di Indonesia. Buat tahun 2000 sampai sekarang tuh belum ada sumur baru. Sumur barunya baru mau diinikan lagi kan, beberapa tempat. Tapi sampai sekarang belum ada. Jadi kita masih mengandalkan sumur energi yang lama. Diperkirakan 2035 kita itu udah import batu bara. Which is batu bara itu untuk PLTU. Bayangin kalau Jakarta ketergantungannya adalah dari negara lain terhadap energi. 2045 mungkin minyak bumi habis. Ini sumber ini saya dapatkan dari ESDM dan PLN. Pada saat itu saya sempat ikut pelatihan di kementerian. Jadi hal-hal ini saya berpikir gitu. Berarti arsitektur itu penting karena dia yang menyedot energi paling besar tadi sedunia. Kalau kita nggak aware ini, apa kabarnya gitu? Satu dunia yang mengandalkan kita sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap membangun tempat kerjanya, tempat hidupnya gitu. Menurut saya ini paling penting dibanding ya desain penting, tapi ini jauh lebih penting karena desain begitu gak ada energi, gak ada listrik kelar, malam nggak ada yang bisa menikmati, siang hari juga. Sehingga kita harus lumayan lah harus ngerti ini gitu. Menurut saya ya, itu yang saya coba jadi edukasi ke orang-orang yang ngobrol sama saya, terutama ibu-ibu gitu ya. Ibu listriknya mahal, dibayarnya mahal. Oh iya ya mas gitu. Ini pendekatan yang ternyata bisa nyambung gitu hal-hal ini gitu. Kalau saya ngomong ini proporsinya kurang bagus nih, ini iramanya kurang, apa sih mas ini nggak nyambung, ini kayaknya repetitionnya gitu ya. Misalnya kita ngomong secara arsitektural ke orang awam kayak gitu, itu dikira gila kali gitu ya. Ya terserah lo dia mas, yang penting rumah gue bagus, terus bayar listrik yang murah. Nah, biasanya nyambung di ibu-ibu kayak gitu. Makanya kenapa akhirnya ilmu-ilmu yang kayak gini yang bisa bikin saya get along dengan para klien gitu kira-kira. Anyway, terus setelah itu saya pengen jadi arsitek tetap. Saya orang yang tidak putus asa gitu. Saya mau jadi arsitek di dunia maya aja dulu gitu ya. Saya bikin akun dengan nama arsitek tropis di tahun November 2009. Sekarang followernya 4.000-an. Tapi di saat dulu itu ini tuh juga luar biasa sih perjuangannya. Saya tuh kayak saya merasa kayak jualan online yang kayak ada kalau yang menambah tinggi gitu ya, apalah gitu ya, mungkin putih langsing aja.
sama, hampir mirip, cuman dia harus mempromosikan barangnya kan. Kalau saya sebenarnya awalnya saya nggak pengen promosi diri saya cuman pengen sharing pada saat itu. Pelampiasannya adalah di sini. Jadi waktu itu kan di tempat sampah saya nggak mungkin ngomong arsitekturnya, siapa yang mau dengar pemulung. Dan akhirnya saya di saat senggang-senggang itulah saya menulis. Saya kayak mengembalikan, saya mau merefreshingkan diri saya di tempat sampah yang nggak jelas tadi itu dengan saya pernah ngapain sih di Jerman, ilmu apa yang saya dapatkan. Saya sharing di akun ini. Meskipun keadaannya pada saat itu nggak seideal itu, tapi saya membentuk persepsi ternyata dari apa yang saya tweet. Hingga orang-orang tuh mulai interest. Se-interest apa mereka di DJ sampai se-interest itu loh. Dia ngajakin gitu jalan gitu kan. Karena ini sampah ya sebenarnya ngomongannya gitu ya. Tapi artinya di sini adalah networking. Saya mencoba untuk bisa ngobrol dengan Mbak Titi, dengan nggak cuma nama Titi DJ ya, sebenarnya banyak, nanti Anda bisa lihat di novel itu sebenarnya bisa terekam. Tapi ternyata di situ saya akhirnya belajar. Saya tadi barusan cerita, saya waktu di Twitter saya merasa tidak menemukan arsitek lain, gue enggak kan jadi kayak superior gitu. Ini nggak ada arsitek apa ya di Twitter ya, karena dulu arsitek di mana ya, mungkin di Instagram kali ya. Saya di Twitter itu kayak jadi ngomong apa aja kalau terus Mbak Titi tuh saya gantiin tuh dicariin. Kok kamu harus di re-invite, ganti nomor aja dipermasalahkan oleh Titi DJ. Kayak aduh sorry Mbak gitu ya. Ini ilmu loh, ini kalau ngomong kayak gini sama artis tuh dan dipercaya kan luar biasa gitu. Di situ sih saya belajar. Di dunia maya itu saya belajar berkomunikasi. Dulu saya mungkin nggak sepede ini lah. Dulu ya masih ternyata kok direspek ya sama saya. Apa sih yang membuat dia respect? Saya belajar untuk bagaimana menghandle orang meskipun di dunia maya. Di dunia maya itu penting ternyata. Karena kalau kita bisa menghandle mereka di dunia maya yang tidak ketemu, saya pikir ketika ketemu nanti juga saya udah tahu gitu bagaimana how to handle the other person. Mungkin itu yang menurut saya sangat kuat di situ ya. Makanya kemarin baru ada acara kumpul-kumpul dengan 24 klien ibu-ibu semua mau loh, semuanya datang. Itu menurut saya ini nggak ada deh arsitek yang mau ngumpulin 24 arsitek kliennya terus kliennya mau datang, yang sebenarnya ini acara apa sih, pokoknya mereka datang aja dulu ketemu Mas Ren gitu. Karena di situ saya sebenarnya cuman kayak ngobrol panjang lebar lah gitu. Tapi intinya di Twitter saya belajar banyak sekali melihat apa kebutuhan orang awam terhadap arsitektur. Mereka itu adalah orang-orang yang hebat. Saya ketemu CEO-nya LG Indonesia, Body Shop CEO-nya, dan semua rata-rata mereka mainan Twitter. Dan ketika kita berinteraksi, mereka itu sangat-sangat interest terhadap arsitektur. Dari apa yang saya tweet dengan apa yang saya coba share gitu. Sampai mereka nggak puas kalau cuma lewat Twitter dan akhirnya ngajakin kopdar istilahnya, ketemuan. Dari ketemuan itu akhirnya dapat klien. Luar biasa kan? Ternyata sosial media membuat seperti itu. Saya nggak posting karya loh, nggak sama sekali. Karya di mana? Nggak ada, sampah. Kan belum ada karya. Cuman dari teori-teori ilmu-ilmu yang BCT ya, baca. Tapi dari situ ternyata mereka tahu bahwa saya punya capable untuk itu. Dari teori yang tentang humid tadi, tentang tropical building, tentang energi, tentang kenyamanan dan sebagainya. Ditambah saya bisa ngomong dengan baik, dengan bisa kayak kalau ketemuan tuh ngopi 3 jam, 2 jam. Pada saat itu emang nganggur sih ya, jadi nggak apa-apa, nggak ada interest yang lain. Sampai akhirnya kita ngobrol, ketemu, terus jadi project. 1 project jadi 2 project, 3 project, itu akhirnya mulai saya share di sosial media. Project pertama saya, dari project pertama masuk majalah, bayang nggak? Baru proyek pertama tuh ada TV yang mau mengcapture. Karena apa? Karena orang-orang yang saya ajak obrol tuh ternyata CEO-nya Kompas TV, yang punya net gitu kan. Ya Mas mau nggak jadi narasumber? Oh mau banget.
akhirnya ngobrol di situ, sharing dan sebagainya. Jadi makanya pada saat itu saya tuh nggak tahu gitu arsitektur tuh di mana, arsitek teman-teman tuh di mana gitu, nggak ada. Kayak gini, ini arsitek nggak ada yang diajak gitu ya, kok cuman saya gitu misalnya gitu. Bukannya kenapa, karena emang saya cuma lihat Ridwan Kamil yang pada saat itu lagi happening banget di Twitter. Kedua saya, sombong. Tahun berapa tuh? Itu tahun di 2012, 2010, 11, 2011, 12, 13, di awal-awal itu lah, 12 terakhir. Puncaknya itu di 2012 sebelum ada Instagram. Jadi kayak gitu sampai akhirnya saya terjebak dalam iklan-iklan itu loh. Jadi kayak Mas Ren mau nggak jadi bintang iklan? Mau. Ya nggak ada yang ditolak, semuanya diambil. Karena apa? Karena saya waktu itu juga nggak tahu apa kode etik lah apa, saya nggak, bukan anggota IAI, bodo amat gitu kan. Saya bisa ya masuk ini, tapi di situ tuh lebih kepada kayak saya senang karena ini hal yang baru. Wah ternyata seru ya. Karena begitu saya ini terus akhirnya orang-orang lebih interest lagi terhadap arsitektur. Ketika saya masuk TV misalnya, orang-orang Mas Ren aku tadi malam nonton loh Mas Ren, wah gini, kapan dong masuk ke karyanya Mas Ren? Ya lah karyanya cuma satu, bukan reach yang banyak gitu ya, tinggal pilih nanti masuk mana. Saya bilang waduh kapan ya bisa masuk ya, nanti saya tanya dulu ya owner. Kalau ownernya nggak ada, nggak mau, ya udah kelar, nggak ada lagi proyek yang bisa dimasukin gitu kira-kira. Tapi niat tulus untuk men-sharing tadi itulah yang kayaknya ditangkap oleh mereka gitu, orang-orang awam tadi itu. Saya tuh bahkan bisa datang ke rumah yang sangat RSS gitu ya, saya datengin gitu. Saya juga nggak, tapi karena memang saya kayak apa ini ya, kenapa nggak Mas boleh nggak mampir ke rumah saya, liatin dong kenapa rumah saya panas. Orang yang nanya kayak gitu tuh ada kayak puluhan ya, mau dari selebriti sampai yang bukan pun. Kalau saya ada waktu saya datangin, jadi saya bisa ngeliat gitu. Saya suatu ketika datang ke sebuah rumah yang jauh banget di daerah mana ya, itu udah Depok ujung sana lah, ke sana lagi udah mau ke Bogor, serumah petak. Tapi saya bilang, karena saya bilang oh ini salahnya di sini Mas, anginnya nggak gerak di sini, mataharinya nggak masuk di sini, ada jendelanya salah dan sebagainya. Terus direnov sama dia, jadi terus diposting Mas, rumah saya sekarang lebih enak nih gara-gara Mas kan waktu itu datangnya ini. Saya itu ternyata benar, saya nggak perlu lagi pakai lampu. Ada rumahnya rumah petak asli kayak cuman 3x4 atau, tapi saya mau berbagi gitu aja gitu. Saya pengen ya udah nggak. Suatu ketika saya datang ke rumahnya artis, rumah saya Giring Niji, itu juga kayak nggak sengaja. Jadi saya kontak-kontakan sama istrinya Giring Niji, ibu misalnya, saya juga udah lupa namanya, misalnya Bu Yulia gitu ya. Mas Ren, saya namanya Yulia kan, saya mau dong ketemuan sama Mas Ren. Mas Ren bisa nggak ke rumah saya, liatin dong rumah saya tuh kayaknya gini gitu, panas. Oh boleh Mbak gitu. Rumahnya di mana? Di Tanah Kusir. Udah nih saya ke rumahnya. Kata pos satpam, Mas mau kemana? Oh ke rumahnya Bu Yulia. Oh Ibu Giring, dia bilang gitu. Saya juga nggak tahu Ibu Yulia. Ya udah. Begitu masuk ke rumahnya, keluar dari pintunya itu Giring Niji. Hah? Gitu kan? Saya tuh sampai ini benar nggak sih gitu kan? Mas Ren gitu. Iya nih istri saya nih yang ngasih tahu Mas Ren gini. Akhirnya dari sosial media yang nggak jelas tadi itu membuka pintu-pintu yang menurut saya kayak ke hal-hal yang surprise gitu. Ya karena niatnya sama dimanapun ya akhirnya saya jelaskan gitu, meskipun nggak jadi klien ya, tapi saya sharing itu tuh akhirnya dia coba renovasi, dia benerin dengan apa yang saya aturkan gitu ya, ini harus begini Mas, ini begini. Dia coba akhirnya direnov sama dia, meskipun saya nggak menghasilkan gambar apapun. Jadi kayak dokter yang ngobatin penyakit gitu loh, oh ini kayak obatnya ini udah selesai gitu. Saya tidak mendesain pada saat saya hanya berinteraksi. Dan ternyata salah satu passion saya itu adalah meeting new people. Itu salah satu yang membuat saya suka gitu. Akhirnya di tahun 2014 saya udah kewalahan waktu itu, kewalahan untuk nggak bisa nih kayaknya freelance, proyek udah banyak banget, malah saya jadi dosen waktu itu. Saya harus bikin biro. Di situ sih saya baru merasa saya jadi arsitek tuh di tahun 2014. Saya lulus 98. But itu proses yang panjang sekali
sampai saya bisa mengakui diri saya, oh saya jadi arsitek di 2014 karena saya udah punya biro, saya bisa mencantumkan saya sebagai arsitek di situ, dan saya making money di situ secara benar gitu, dari arsitektur. Jadi kalau dilihat prosesnya panjang banget, berapa tahun ya? Ada orang misalnya kayak baru lulus pengen langsung jadi arsitek, saya cuma ketawa aja, good luck lah. Dia belum tahu ya dunianya akan seperti apa, tapi saya berharap ya mungkin ada beberapa yang punya hoki di situ dengan gampang, tapi saya merasakan hal yang terpanjang menurut saya gitu. Saya ketika di 2014 mungkin di angkatan saya itu udah firmanya udah besar banget, udah proyeknya high rise building mungkin, tapi di saya cuma ini satu project di tahun itu sebagai modal untuk bikin studi arsitek tropis. Jadi studi arsitek tropis itu gak ada uangnya dulu, saya ada cuman kayak mau bikin birunya tuh sama Pak Berto itu saya bilang modal kita adalah proyek ini. Jadi proyek ini 6 bulan pertama nggak punya kantor, 3 bulan pertama tuh kantornya di kafe-kafe dan sebagainya. Uang turun pertama kali baru bikin legalitas dulu. Saya bukan nggak bikin kantor dulu, bikin nyari notaris, melegalkan dulu nama studi arsitek tropis jadi biru. Terus dari situ belum ada karyawan kan, jadi invoice itu berkaitan dengan pendirian studio gitu. Invoice keberapa baru bisa sewa studio selama 1 tahun kayak gitu, dan berkembang alhamdulillah sampai sekarang. Dan itu di belakang itu tadi ada cowok-cowok yang ganteng-ganteng itu semua dari studio arsitek tropis. Tolong berdiri coba supaya mbak-mbak yang lain melihat, sama anak magangnya juga. Jadi ada Fadlan, itu adalah, jadi ini 2 arsitek dari studi arsitek tropis, terus ada 3 anak magang, tadi 3 apa 4 ya? 4 anak magangnya berdiri. Ada dari Sumatera, ini dari Unpar, dan ini dari Mercu ya? Gundar salah, dari Gundar. Dan ya akhirnya mereka lah yang membuat studio ini berjalan dengan lancar. Jadi ini proyeknya macam-macam. Emang dari rumah tinggal kebanyakan ibu-ibu yang kemarin saya bilang itu yang residential owner. Tapi mungkin saya akan cerita sedikit. Ada 3 mungkin nanti teman-teman yang tentang itu bisa lihat di novelnya ya. Udah di chapter 1 ada beberapa project. Jadi kalau staff apa saya gitu ya, atau semenderita apa saya jadi arsitek freelance, nah itu dibaca di chapter pertama. Karena saya di situ tuh benar-benar menghadapi 2 klien yang luar biasa menurut saya, hebat banget sampai saya kewalahan gitu. Kayaknya ternyata jadi arsitek tuh waktu itu tersita ya. Saya tuh bisa jadi kliennya dia 24 jam. Jadi jam 12 malam dia telepon gitu, masih bisa gitu telepon-teleponan sama klien gitu ya, revisi gambar di jam 12:30 pagi gitu. Ternyata arsitek tuh, tapi ya enjoy sih karena itu bidang kita gitu, tapi ya lama-lama juga habis ya badan kita gitu. Kemudian di situ juga ada satu klien yang klien saya yang pemilik resto yang akhirnya berantem, terus bisa kongsi, gimana saya sebagai orang di tengahnya. Bayang nggak? Dia firma, dia punya kafe bareng, di tengah itu mereka berantem dan saya adalah arsitek keduanya. Jadi saya dicurhatin sama yang ini, oh nggak lo gini, iya mbak, nanti kalau ketemu lagi di sini, mas saya foto gini, iya mbak ya. Jadi kebayang ya, menanganin satu ibu-ibu yang secara normal saja itu luar biasa. Gimana dalam keadaan 2 ibu-ibu yang berantem, terus lo di tengahnya. lo mendesainkan untuk mereka berdua, itu menurut saya luar biasa. Tapi bisa dibaca di novelnya. Nah, kemudian sebenarnya ini ada 3 project ke depan yang akan saya ceritakan. Ini project-project yang lagi berjalan proses desainnya. Jadi ini adalah salah satu office yang sekarang kita lagi bangun di Pasar Minggu, Jagakarsa.
Saya cuma mau menceritakan bagaimana saya ketemu dengan klien ini. Jadi waktu itu saya di Uniqlo. Jadi lagi di Uniqlo itu lagi belanja. Ya, saya kan ini belanja baju apa segala macam. Suatu ketika ketemu teman saya di situ juga gitu. Apa kabar dan sebagainya. Udah lama nggak ketemu ya. Terus dia bilang, ini ada, dan nggak secara tidak sengaja juga ada ibu-ibu lewat. Ibu-ibu ada temennya dia, gitu kan. Dia ketemu terus kenalin dong, ini temen gue ini arsitek, gitu kan. Oh iya iya. Arsitek ya? Iya nih. Emang proyeknya ngapain aja? Enggak, saya bikin rumah tinggal gini. Kalau bikin kantor bisa nggak mas? Bisa, gitu kan. Udah pernah? Udah. Emang ada, tidak bukan kantor yang HRS ya pada saat itu. Oh ya udah kalau gitu, abis ini mas Rani mau kemana? Nggak kemana-mana. Kita ngopi-ngopi yuk gitu. Bayangin aja dari Uniqlo, habis belanja, habis bayar, saya disuruh turun ngopi-ngopi di bawah, ketemu sama suaminya. Oh saya itu nyari arsitek, nggak nemu-nemu. Lah ini sama saya. Bayangin orang nyari arsitek di Uniqlo, kebayang. Baru ada kali itu. Ya mungkin rezekinya gitu ya. Dari sekedar kayak cuman ketemu pertama kali ngobrol, say hi gitu. Sampai akhirnya jadi proyek yang beneran. Dan ini proyek yang menurut saya sih di kantor kita sih proyek yang lumayan besar lah ya, karena biasa bikin residensial, akhirnya tiba-tiba bikin office building 7 lantai. Terus saya pikir itulah ya, kita nggak pernah tahu rezeki dari mana arah datangnya gitu. Bisa jadi di tempat arisan ya, bisa dari kumpul-kumpul halal bihalal kemarin pas ada yang mudik misalnya, dan di tempat baju ya, di toko baju. Akhirnya ya ketemu sama suaminya, cocok, jadilah kita mengerjakan proyek. Gak gampang memang dalam prosesnya, karena memang banyak sekali peraturan yang harus dijalanin, sehingga segala macamnya itu harus ikutin peraturannya, karena dia bukan 2 lantai atau rumah 3 lantai. Jadi kira-kira skematik desain yang kita bikin. Ini sekarang lagi IMB proses yang luar biasa, nggak gampang, karena kita pengen memang ikutin apa yang digariskan oleh pemerintah daerah. Jadi revisi berkali-kali dan sebagainya, dan mudah-mudahan tahun ini mulai proses konstruksi. Pokoknya saya tuh nggak nyangka aja gitu ya, dari ternyata nggak di online, di offline pun ketika kita memang benar-benar menjadi diri seperti ini, apalah nggak ada yang ditutup-tutupi atau segala macam, pasti ada aja lah kesempatan menurut saya gitu. Kemudian ada satu proyek lagi yang ini juga dari ibu-ibunya, jadi kebanyakan emang dari ibu-ibu. Saya nggak tahu bapak-bapak itu nanti berikutnya gitu, setelah ibu-ibunya maju di depan dulu. Ini adalah sebuah proyek workshop di Rawapening, di tengah hutan. Awal ketemunya sebenarnya kalau ditarik itu panjang banget. Dulu saya pernah kos kan di Bandung. Saya punya sahabat saya teman di kamar sebelah. Jadi di kos-kosan itu kos cowok kan, seringlah datang mereka saling membawa teman ceweknya. Ya salah, ya kos di sini tahu lah ya bagaimana kita bisa menyelundupkan teman-teman wanita itu pasti ke kos-kosan tanpa ibu kos tahu gitu ya. Gimana tuh? Anyway, terus ada satu teman saya yang kayaknya tuh saya kalau dia bawa teman ceweknya ini, saya tuh selalu ada di ruang depan kamar kosnya di situ, karena kebetulan ada ruang TV gitu kan. Saya pikir nih dia bawa teman perempuan gitu. Masuk kan terus dikunci aja gitu, gue gak dikenalin kayak gitu ya, kenalnya teman gue enggak. Dia benar-benar sangat kompetitif ya, dia masuk gitu ya. Saya kayak ketemu 2-3 kali lah terus udah aja tuh ya. Saya juga nggak pernah ketemu dia lagi, udah lama dia tinggal di Amerika. Suatu ketika saya udah jadi arsitek kayak gini, ada sebuah acara di Senopati
tentang dinner dengan para interior designer dan arsitek. Saya diundang salah satu. Saya duduk dengan ini meja, di depannya ada interior designer cewek gitu. Dan duduk kan awkward ya. Saya tuh nggak bisa dalam keadaan diem-dieman sama orang ketika kita udah berhadapan-hadapan. Pasti saya duluan yang ngajak ngomong, nggak mungkin enggak gitu. Apalagi kalau dia itu ibu-ibu ya, kayak kasihan gitu kalau dia jadi saya ajak kenalan aja, Mbak gitu ya gitu, arsitek bukan, saya interior designer. Oh iya. Terus ya pokoknya saya tanya-tanya aja terus sampai acara, sampai tamu tuh mulai berdatangan. Bayang dari nggak ada, dari cuma berdua akhirnya full. Jadi ngobrol-ngobrol, bilang kuliah di mana Mbak dulu interior design? Saya di ITB, dia bilang gitu. Oh ITB. Angkatan berapa? 91. Hah? 91? Saya bilang. Saya punya teman loh, teman kos saya dulu angkatan 91 ITB interior designer. Oh iya, dia bilang siapa? Saya bilang Elvin. Terus dia gini, oh ya Allah. Terus saya gitu, begitu dia bilang ya Allah, saya langsung bayangkan dia ini orang yang sering dibawa ke kamar kos teman saya itu. Jadi dia lawan. Akhirnya dia bilang, lo yang sering datang ya ke kamar, ke kos-kosan gue gitu. Ya Allah, dia bilang gitu. Emang lo yang mana? Enggak, gue gak pernah dikenalin sama teman lo gitu. karena lo disembunyikan lah segala macam. Ketemulah sama ini, akhirnya kita berteman baik. Kemudian kayak berapa lama, nggak lama, tiba-tiba dia ngabarin ke saya, Mas, temen gue nih mau cari arsitek, dia begitu. Lo bisa nggak? Oh bisa gitu. Nanti dari hal yang sesimpel itu akhirnya jadi proyek ini, karena temennya itulah yang sebenarnya. Jadi temennya, karena kita malam itu akhirnya kayak cerita panjang lebar sampai malam dan sebagainya, akhirnya dia yang merekomendasikan, udah lo samarin aja deh, udah lah pokoknya lo pasti klop lah sama mereka. Kita ketemu lah sama si proyek ini. Mungkin nggak semua, saya sangat beruntung mendapat proyek ini. Ini proyek di tengah hutan, letaknya di hutan itu loh, ada dua buah desa di antaranya. Dia adalah seniman, si ownernya ini. Seniman apa ya istilahnya, kayak kain perca kalau dijadikan artwork gitu loh. Jadi pokoknya sangat bernilai tinggi hasil kerjaannya itu, dan diekspor. Jadi jadi dia baru membeli tanah di tengah situ. Kenapa dia beli di sini? Karena dia ingin memperdayakan tenaga kerja ibu-ibu di kampung A dan kampung B ini, sehingga dia pilih persis di tengah-tengah supaya mereka bisa datang ke rumahnya dia. Ini jadi nanti rumah masa depannya dia, istilah kayak pensiunannya dia, dan dia bikin workshop juga di situ. Intinya ini ada jalan setapak di antara yang belah hutan tadi. Ini ada dua site. Site pertama mungkin yang private, tempat tinggal dia nanti. Yang ini adalah tempat workshopnya, gitu ya. Saya itu sempat survei ke sini, saya juga merasa kayak luar biasa ya, ada orang yang tinggal di tengah hutan tanpa tetangga, tapi ya ada juga gitu. Ini konsepnya saya cuman kayak nggak mau bagaimana bangunan itu tuh nggak merusak hutan ya, karena kayak tanggung jawab arsitek juga gitu. Kalau suatu ketika saya membuat sesuatu yang membuat alam di sekitar yang rusak, sehingga saya mencoba untuk meng-elevate semuanya supaya footprint ininya sedikit. Sementara yang area publik ini agak landai, ini yang baru curam. Yang curam ini adalah yang area private-nya, ini yang nanti orang-orang dua kampung itu akan berworkshop di sini gitu akhirnya. View-nya ke sini, karena di sini adalah danau di atas hutan itu, di hutan itu ya. Jadi pembagiannya standar lah ya, workshop. Cuman saya minta ini joglonya beruntut ke belakang. Jadi ini beli yang sudah ada aja dipindah, jadi nggak membuat memotong kayu lagi dan sebagainya. Tinggal beli yang sudah di daerah mana, jadi dipakai lagi di sini. Itu area private house. Jadi mungkin kayak gini nanti kira-kira jadinya. Jadi ini ada rumah, ini kamar-kamar anaknya, itu kamar dia dan rumahnya dia. Area workshopnya. Jadi kalau bisa kita lihat
jalan ini tetap jalan setapak ini, jalannya cuma bisa dilewati satu mobil gitu, kayak harus bergantian gitu. Orang Jakarta si ibu tadi itu, jadi saya survei ke sini sama dia tengah hutan, kebetulan ada tempat penginapan yang nggak jauh dari sini juga. Ini prosesnya ini memang proses panjang tektokannya, karena dia baru bangun tahun 2020 gitu ya. Gitu, ini berupaya supaya bangunannya itu bisa berada di antara pohon gitu lah, pencapaiannya dan sebagainya, dan tidak menginjak bangunan di tanah di bawahnya, jadi semuanya di elevated. Selesai dari situ, ini mungkin proyek terakhir yang saya akan jelaskan. Saya waktu habis bikin firma itu gak ada proyek, ya proyeknya cuma satu kan. Sampai suatu ketika saya harus pitching, udahlah ikutin aja. Di pitching itu saya tuh gagal gitu, kalah sama Urbane, ya iyalah ya, kayak Urbane gitu yang ramai kemarin. Si Urbane ini ada beberapa arsitek, akhirnya kita di pitching, kebetulan disuruh bikin kalau teman-teman tahu tuh sekolah yang LSPR, jadi sekolah LSPR itu London School, sudah survei ke sana sebagainya, intinya gagal. Tapi karena saya tuh ya itu tadi, saya tuh kalau udah ketemu sama orang, saya tuh nggak mau selesai begitu saja. Menurut saya yang berharga itu gitu. Ya tetap saya menjalin komunikasi dan sebagainya, sehingga ownernya tetap baik sama saya sampai sekarang, meskipun dia udah pakai aspek yang lain. Terus saya dikenalkan lah dengan seorang temannya dia gitu. Dan klien yang ini bukan itu. Justru ini adalah salah satu-satunya klien kita yang dari kalangan milenial. Jadi ada 10 anak-anak milenial yang mau membangun proyek bersama, berbisnis bersama. Kebetulan anak-anaknya ini udah layak tajir melintir lah, melintir abis. Jadi saya kaget juga baru pertama kali kayak menemukan komunitas ini gitu. Jadi kalau ketemu sama mereka itu, saya pikir kayak di film-film gitu ya, kayak anak-anak ya, kalau ada baca Crazy Rich Asia gitu, itu di Crazy Rich Asia cuma satu orang, ini ada 10 banyak. Itu klien saya semuanya. Jadi sempat survei dan sebagainya kan. Jadi meskipun nggak dapat di proyek pertama, tapi ketika kita punya hubungan yang baik dengan orang itu, sebenarnya itulah pintu rezeki kita gitu. Bisa jadi dia bukan rezeki kita, tapi dia lah pembuka jalannya gitu loh. Makanya jangan pernah menyepelekan atau dengan orang yang mungkin nggak deal sama kita saat ini, tapi ketika kita baik dengan mereka atau dia punya perspektif yang baik terhadap kita, dia akan menyampaikan itu ke orang lain dan mungkin cocok dengan orang yang lain itu. Jadi ya itulah yang kita nggak pernah tahu yang misteri itu, tapi artinya itu yang saya jalani dan saya alami. 10 anak-anak ini mau membuat sebuah tempat wisata yang standarnya mereka keren, standarnya mereka. Jadi mereka mau berlibur di tempat yang nantinya mereka bisa tinggal di situ juga gitu. Di sebuah area wisata di dekat Labuan Bajo. Awalnya ini saya bikin desainnya kayak gini lah di awal. Terus mereka bilang gini, Mas, kok kayak warung? Bayang nggak, ini arsitektur Nusantara ya? Kayak warung coba. Mana coba itu? Kalau ada arsitek senior dengar kayaknya langsung saat itu juga sudah putus hubungan gitu ya. Kalau saya bilang, maksud sih kayak warung? Iya Mas, coba dibikin yang kayak Zahadid gitu. Bayang nggak sih? Labuan Bajo dibikin kayak Zahadid tuh mau jadi gimana bentuknya. Akhirnya
udahlah ya, pokoknya ada melengkung gitu ya. Saya juga nggak tahu lah teori apa ya yang mau dicoba dipakai gitu ya. Dan saya pahami karena cuma saya tahu iklimnya tuh panas di situ. Udah, saya kan karena concern terhadap iklim ya. Mengenai teori arsitekturnya mungkin saya lemah lah, tapi makanya saya nggak memperdalami itu. Tapi yaudah saya cobalah membuat yang melengkung gitu ya. Masalahnya di Labuan Bajo itu adalah area yang super ketat dalam perizinan dan sebagainya, sehingga harus ada konsep dan sehingga konsepnya apa gitu kan yang melengkung gitu. Nah akhirnya saya sebuah komodo gitu. Saya bilang dia pakai komodo aja, itu agak melengkung. Saya ngomong sama teman-teman, sama arsitek saya, oh, tapi kayak gimana ya, emang cocok apa emang sesuai hobinya gitu ya. Ya udah dicoba, kalau kayak gini nanti bangunannya ya udah coba kita lihat dari atas mungkin. Nah udah akhirnya melengkungnya begini gitu ya. Terus itu ini makanya saya bikin ini komodo apa cicak. Itu buntutnya putus gitu ya, seolah-olah udahlah udah bikin aja lah, pokoknya ada komodo-komodoannya lah. Sampai akhirnya udahlah kita dengan cara ya kita kan harus meyakinkan Pemda setempat gitu ya bahwa ini tuh komodo gitu. Sampai akhirnya sebenarnya desain kita di-approve gitu, udah diterima karena bentuknya kira-kira kayak gini tuh loh, yang komodo itu kayak gini banget kan, sama yang tadi ini misalnya badannya ini buntutnya panjang banget. Intinya lobby ini kita pertahankan karena mereka suka banget gitu dengan desain yang lebih dinamis, dengan sesuai yang mereka inginkan gitu. Jadi ini nanti sebuah resort yang akan dibangun juga tahun ini karena perizinannya juga udah selesai dan sebagainya. Terus kita juga coba teori itu area service area aja, kita coba melihat bahwa di daerah Flores itu adalah saya pengen tetap pakai yang kerucut gitu loh gitu ya, yang dibilang warung tadi. Makanya akhirnya jadi cuma di daerah service gitu ya. Udahlah nggak apa-apa daripada nggak ada. Masa melengkung semua gitu kan. Akhirnya area service-nya kayak gini. Jadi ini kita bikin karena dia pengennya sustain. Jadi kita pakai bener-bener ini mungkin semuanya mandiri ya. Jadi kayak listriknya, sampahnya, compostingnya, terus semuanya kita coba untuk dia berdikari dan mandiri gitu. Nanti mengukurnya ini repotnya adalah bagaimana suplai energinya per kamar dan sebagainya. Kira-kira ini udah sampai. Dan karena area itu saya pikir ini kita akhirnya menggunakan yang semi permanen, jadi bentuknya tenda-tenda saja gitu, jadi tidak merusak alamnya lah gitu, supaya footprintnya tadi kan juga rendah ya. Jadi modelnya kayak begitu. Nah, yang saya pelajari di sini dengan klien tadi itu bahwa ini klien yang memang belum, yang nggak biasa, karena saya menghadapi 10 orang anak-anak yang memang yang tadi yang crazy rich Asian tadi itu ya. Jadi menghandle mereka juga berbeda sekali. Ibu-ibu yang tadi, ibu-ibu tadi kalau bisa murah kenapa harus mahal ya, kalau yang ini kan kalau bisa mahal kenapa murah gitu. Ya kan, itu kayak bertolak belakang gitu. Jadi saya nggak boleh bilang murah-murah gitu, nggak boleh, jadi harus yang mahal gitu. Ini jadi ini lobbynya lah gitu. Dan ini area sekitarnya gitu ya, bagaimana mencoba untuk membuat ya namanya juga anak milenial bikinin yang instagramable lah mas, gimana gitu ya. Dan kita bikin di atas bukitnya untuk orang bisa melihat gitu. Itu sih jadi yang saya jalani dalam proses berarsitektur. Saya ketemu banyak orang. Justru yang menurut saya nilai yang paling yang saya sukai dari jadi arsitek adalah ketemu orang baru. Itu saya suka banget ternyata. Saya bisa mengetahui karakter orang masing-masing, itu saya suka. Saya sangat bisa, dan bisa kalau bisa mengambil bukan hati, tapi kayak justru ada orang yang
mungkin secara desain sangat idealis gitu ya. Kita juga sih nggak pengen juga mereka kita ikutin arahnya mereka, cuman itu kan the art of bagaimana negotiation, communication, disitulah sebagai arsitek itu yang saya sangat-sangat enjoy. Dan saya yakin kayak kenapa menjadi arsitek, kalau yang kemarin sih masih ngaco ya gitu. Kenapa jadi arsitek, karena ganteng aja nggak cukup, itu hanya ilusi ya. Tapi intinya bahwa kenapa jadi arsitek, karena saya yakin dengan profesi ini yang saya jalani dan yakin teman-teman juga akan jalan itu, nanti masa depannya sangat baik. Kenapa saya bisa bilang gitu? Penduduk Indonesia itu ada 269 juta, dan kita ini adalah orang-orang generasi yang selalu ada lagi gitu. Generasi mudanya lebih banyak daripada generasi tuanya, sehingga potensial untuk di bidang yang kita jalani ini itu luar biasa besar. Sehingga makanya kenapa arsitek-arsitek Eropa datang ke sini, dari luar negeri datang ke sini, karena kita adalah pasar yang sangat besar. Jadi saya yakin teman-teman kalau kita mau sungguh-sungguh pasti ada jalannya gitu. Jadi luar biasa sebenarnya, cuman bagaimana kita menempatkan diri jadi arsitek, itulah yang menurut saya positioning, terus ya menjadi diri sendiri itu jauh lebih baik sih menurut saya, karena akan menjadi karakter yang masing-masing yang berbeda satu sama lain. Kita tidak pernah beradu, ngapain beradu pasar yang segede ini gitu, kira-kira gitu ya. Baik, itu aja, terima kasih Rich. Kira-kira ini yang bisa saya share ke teman-teman. Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan. So far ada yang mau mengulik lebih jauh tentang skandal-skandal ini? Silakan. Mumpung mau tahu tips and trik dari Mas Ren. Boleh? Ada? Nggak ada. Dimas, belum? Silakan Dimas. Boleh Dimas. Kan Indonesia kan iklimnya tropis ya. Iya. Terus saya malah pernah dengar Pak Ren belajar tropis tapi malah di negara yang bukan iklim tropis. Itu kenapa kok di Indonesia malah tidak ada spesifik seperti itu? Nah terus kan belajarnya juga di tempat yang tidak beriklim tropis, itu susahnya gimana? Soalnya kan kita harus merasakan langsung bangunannya, sedangkan di sana tidak ada bangunan yang spesifik ke tropis. Terima kasih. Itu menurut saya justru kelebihannya. Ketika kita tinggal di daerah kayak begini, kita kayaknya tidak terlalu peduli. Bukan tidak perlu, kayak ya udahlah ya, emang sehari-hari kayak begini, jadi kayak nggak ada yang spesial, karena tiap hari kita akan alami ini. Jadi kan ketika ngomongin arsitektur tropis kayak aduh basi banget sih, ngomongin ini lagi, di luar juga tropis dan sebagainya. Nah menariknya adalah ketika di Jerman itu akhirnya saya harus membayangkan, berimajinasi ketika misalnya di saat musim winter belajar tentang aliran udara di tropical area itu kayak gimana, masuknya dari mana dan sebagainya. Sementara karena di daerah kita tuh di daerah sana kan dingin sekali ya, jadi kayak orang-orang tuh berimajinasi itu gimana ya nanti. Nah disitulah profesor itu menjelaskan. Tapi kelebihannya karena saya udah pernah tinggal di daerah yang tropis itu, jadi kita bisa menjelaskan tropis lembab tuh kayak gini loh. Bahkan mereka tuh nggak pernah tahu bahwa hujan di Indonesia tuh sedahsyat itu, sejatuhnya dan sebagainya itu. Sehingga apa yang tidak bisa dibayangkan mereka itulah yang menjadi topik diskusi yang sangat menarik. Makanya mungkin kalau di sini jadi tidak menarik karena sehari-hari kita temui gitu. Jadi sesuatu yang ngapain sih dipelajari, toh kita juga bisa, kita tahu survive aja gitu menghadapi ini gitu. Itu sih, jadi ketika saya di sana itu yang menurut saya jadi sangat menarik, bisa berdiskusi dengan hal-hal yang mereka tidak tahu tapi saya tahu. Ada keuntungannya, tapi akhirnya saya jadi mempelajari lagi lebih dalam karena saya pikir oh iya ya, ternyata angin itu, misalnya contoh hal yang sangat sepele yang menurut saya jadi ngerti kenapa Singapura itu membuat buildingnya, kalau dia building tinggi itu, kalau dia berdekatan pasti bawahnya itu dibikin bolong.
supaya udaranya itu masuk ke bawah, sehingga begitu ke bawah dia bisa naik ke atas gitu di buildingnya, shadowing buildingnya, sehingga kan yang dipentingkan kan angin. Kalau di kita mungkin kalau kita lihat, kalau di sini nggak terlalu peduli, bawahnya nggak usah dibolongin lah, jadiin tempat yang komersial. Kalau mau panas mau bodo amat, pasang AC aja satu-satu selesai. Tapi kalau di Singapura ada diatur. Jadi saya selalu bercermin sebenarnya kayak di Singapura itu bagaimana arsitektur tropis diterapkan dengan baik. Jadi bagaimana semua ada naungan, sehingga orang kalau berjalan di pedestrian tuh nggak pernah ada kehujanan. Kalau di kita kadang lari-lari, cari tempat berteduh. Kalau di Singapura kalau Anda perhatikan semuanya ada, dan itu kayak connecting satu dengan lain. Hal kayak gitu sih yang dicoba saya kira apa ya, kekurangan di kita apa ya, sehingga itu yang saya coba untuk keluarkan bagaimana mendesain ke klien atau ke mahasiswa saya gitu. Pendekatannya ke teori yang saya pahami aja lah. Jadi, ada lagi mau bertanya? Saya nanya ini dok, tentang Architects Life. Oke. Itu apakah itu menjadi salah satu fase? Kayaknya Mas Ren ada berubah pada waktu, bukan berubah sih, ini satu pertanyaan yang kedua, apakah misalnya Mas Ren dulu masuk seksi publikasi atau jadi fasih banget berbicara dengan orang, itu apa skillnya itu didapetin pada waktu pas, kayaknya waktu tadi kayak di tempat sampah tadi, maksudnya waktu atau kan sebelum itu sih, waktu di kampus di tenas misalnya? Oh iya, saya di tenas tuh sebenarnya nggak terlalu menonjol. Menonjol itu maksudnya mahasiswa? Enggak. Saya sibuk dengan kuliah. Saya orang yang kalau nanti di itu saya juga tulis, saya anak yang kalau kuliah duduknya paling depan, dengerin dosen, nyatet, karena saya nggak mau duduk di belakang karena merugikan saya nggak bisa dengar apa yang diceritakan. Dan saya tipe anak yang tidak mau fotokopi catatan teman. Dulu zaman masih fotokopian ya, jadi saya catat aja sendiri gitu. Dan saya tipenya orang yang nggak belajar kalau udah di rumah. Belajar tuh di kelas doang, di luar tuh kita happy main-main gitu. Nah makanya nggak ikut ke mahasiswaan kayak gitu, ikut cuma pada saat ospek kayak gitu, selebihnya sih enggak. Jadi komunikasi yang kayak gitu saya akhirnya belajar dari waktu di fase Twitter itu sih, ketemu orang-orang baru dan orang-orang hebat. Saya akhirnya membaca gerak-gerik mereka, membaca bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka berilmu tapi tetap humble. Itu kebanyakan dari mereka begitu, CEO itu. Dan karena mereka gini, mereka mungkin ngerti di satu bidang, tapi di bidang arsitektur kan mereka nggak ngerti. Sehingga kalau mereka bertanya ke saya itu benar-benar bertanya, bukan ngetes. Bayang nggak? Orang yang haus akan ilmu dan mencari ilmu di bidang yang dia pengen tahu ke orang yang dia tahu. Nah hal-hal itu yang akhirnya kayak menular gitu. Saya juga pengen tahu. Makanya kalau ketemu orang baru saya pengennya menggali. Karena dengan tanpa kita setting berkomunikasi gitu, kalau kita memang jujur gitu ya, komunikasi itu akan jalan, akan ngalir sih. Itu sih, dan dengan berbagai banyak macam orang tadi itu. Nah kalau yang kaitan dengan Architects Life itu sebenarnya menjawab kepada saya waktu itu terinspirasi dari melihat di line di YouTube itu udah mulai ada itu kan kayak apa drama seri yang pendek-pendek. Salah satunya adalah tentang line. Dulu adalah Nicholas Saputra sama Renata siapa gitu. Saya ngelihat sebenarnya itu filmnya tentang cinta-cintaan gitu, tapi menggunakan line, promote line, tapi kok saya bilang gila ya, keren banget. Sebenarnya yang di endorse tuh adalah si line-nya, tapi dia mencarikan bentuk dramanya sehingga orang nggak terasa bahwa sebenarnya yang diperkenalkan adalah teknologi chat line, tapi genre-nya dibikin drama jalan-jalan ke Eropa, cinta-cintaannya si Nicholas Saputra sama si Renata dan sebagainya itu.
Di situ saya pelajari kayak ternyata nggak mesti harus mau artinya mau membrandingkan si line ini, nggak mesti kayak pakailah line adalah mempermudah ini secara hard sell. Ternyata dengan cara-cara itu tuh luar biasa ya, orang justru kayak akan nempel banyak di sini, lebih kepada ceritanya meskipun dia juga ada line-nya di situ lah. Suatu ketika saya pikir arsitektur harus kayak gitu juga, karena saya ngeliat betapa dia di video itu, di film itu tuh melihatkan Eropa, Paris dan Ceko itu dengan baik, dengan angle-angle yang baik, dengan bumbu cerita yang bagus gitu. Saya pikir arsitektur harus bisa kayak gini. Makanya saya bilang saya mau pengen bikin kayak gini. Itu kayak pengen aja tiba-tiba impulsif saya, nggak bisa gitu kalau kayak gini sekali ya langsung bikin itu kejadian ya. Dan waktu itu tapi saya nggak mau bikin sendiri gitu kan, tapi juga nggak mau genre cinta-cintaan gitu, namanya arsitektur kan. Terus mulai keidean bikin aja proses desain itu tapi dibikin kayak dramanya gitu. Butuh partner, orang yang harus bisa berpartner sama saya pada saat itu. Pikir siapa ya gitu. Dari sekian ini saya waktu itu tiba-tiba dapat acara manggung bareng Riri di sebuah acara. Antusiasnya luar biasa. Saya ngeliat Riri itu fansnya gila, fansnya baik banget. Itu kayak luar biasa, sampai talk show 3 jam nggak ada yang mau pulang. Saya pasti kan anak-anak itu pengen lihat Riri dong, bukan lihat gue kan. Ya udahlah ya. Udahlah. Tahun berapa coba? Itu tahun 2015. Udah di bawah Ridwan Kamil gitu. Masalahnya itu adalah arsitektur, bukan orang awam. Kalau dia orang awam ya saya pernah kayak manggung di mall kayak gitu. Tapi itu kan ibu-ibu. Nah ini adalah mahasiswi putri, iya gitu kan. Pasti ada sesuatu gitu kan. Nggak bisa gitu didiamin, harus dianalisa. Jadi pikir oke. Nah pulang turun dari panggung, terus karena saya udah punya ide pengen bikin itu, saya bilang sama Riri, bikin yuk kayak gini loh, gue tuh punya konsep gini gitu, segala macam. Boleh ya, ini kan orangnya boleh aja terus. Oke gitu. Ya udah, gue bikinin konsepnya dengan gamblang dan jelas itu tuh. Pokoknya nanti ini begini ya, nanti modelnya gini. Terus gue cari scriptwriter, nih ceritanya tentang ini proses pembangunan. Gue meng-hire profesional scriptwriter, meng-hire yang nggak ada makeup artist aja, cuman sutradara itu ada semua lengkap pengambilan. Jadi kayak memang dibikin bukan kayak vlog gitu, tapi memang dirancang, didesain gitu. Kliennya pun real kan, jadi akhirnya jadilah itu. Itu sebuah proses yang menurut saya ternyata dari ide yang nggak jelas tadi, ternyata kalau sungguh-sungguh bisa loh dijalanin dan enjoy juga jalaninnya gitu. Itu yang ya itulah, di proses itu saya belajar banyak, akhirnya belajar banyak terhadap desain lagi, karena saya berpartner dengan Riri, orang yang sangat idealisme terhadap desainnya sangat kuat gitu. Saya berinteraksi dengan dia, akhirnya saya banyak belajar gitu, bagaimana dia mengeksekusi desainnya, bagaimana. Jadi artinya yang tidak ada dalam diri saya coba belajar dari dia yang desainnya. Mungkin dia juga begitu, dia belajar bagaimana berkomunikasi, bagaimana bikin receh-recehan nggak jelas kayak apa segala macam. Itu akhirnya kita bermutualisme di situ. Gitu sih. Dan lumayan antusiasmenya itu se-Indonesia loh, bayangin. Ya kayaknya kalau gue sendirian mungkin nggak akan semeledak itu ya. Bayangin dari Aceh sampai Gorontalo itu semua kan, beberapa kampus kita datangin, itu kayak wah gila lah. Di situ gue kebayang bagaimana artis dangdut itu di daerah sampai ditarik-tarik dari panggung dan sebagainya. Gue itu ya ada ritual, pasti ada 1 jam lebih itu adalah photo session setelah talk show. Dan itu foto itu gantian, mulai mereka bertiga, berdua, sendiri.
ada yang berlima, berempat, bertiga, berdua sendiri. Terus ada satu geng lagi yang ini gengnya main pengen ini, ada yang laki-lakinya sendiri, ada yang ceweknya sendiri, dan itu terus-terusan. Tapi saya bilang sama diri, kita harus layanin mereka, kita nggak boleh mereject. Jadi memang karena kita kita kaget tuh kayak gitu. awalnya saya yakin itu hal yang paling dia tidak sukai. Dia itu orangnya introvert, dia nggak bisa ada orang masuk ke lingkaran privasinya dia gitu. Saya bilang ini resiko yang kita harus terima gitu. Jadi dari awal gitu, jadi ditarik sana tarik sini, tarik sana, foto sini foto sana gitu. Tapi ya kita enjoy aja, kita jalani itu dengan, karena saya yakin ini hanya bumbu-bumbunya. Sebenarnya saya bilang sama Riri, ilmu yang kita share itu udah dia terima dengan baik. Karena apa? Kenapa mereka melakukan hal ini? Karena itu adalah mungkin karena mereka selama ini kan kalau di daerah melihatnya dari dunia maya ya, persepsi yang terbentuk. Ren Riri itu kayak gini gitu ya, Mas Rennya itu kayak gini, Mas Riri kayak gini gitu. Sehingga begitu ketemu itu kayak ya kayak idola lah gimana gitu kan. Jadi yang kayak wah, itu luar biasa sih. Tapi itu yang saya pelajari, ternyata arsitektur menyenangkan gitu. Ada hal-hal seperti itu juga gitu. Gitu sih. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, ada yang mau bertanya? Mas kan di biro arsitek Mas Ren juga fokusnya ke arsitektur tropis. Sedangkan tapi di dalam biro ini Mas Ren punya partner Mas Berto. Apakah Mas Berto juga ini konsen ke arsitektur tropis atau punya background yang sama atau mungkin berbeda, terus Mas Berto yang tertarik ke arsitektur tropis? Ini juga mungkin penting nanti buat teman-teman yang mau berpartner ya. Berpartner itu apalagi dalam bisnis itu bukan cuman karena teman. Saya tuh dulu sama Berto sampai sekarang mungkin tidak seguyup dengan Riri misalnya. Kalau teman-teman lihat kan kayak jarang misalnya bersama sama Berto. Tapi saya yakin Berto itu sudah digariskan jadi partner saya dalam bisnis. Not in my partner in crime, tapi partner in making money lah istilahnya. Karena saya tahu kelemahan saya itu tidak teratur, tidak tergrid gitu lah apa ya. Karena kebanyakan otak anak gitu kira-kira. Kalau lihat grafis, lihat tabel tuh udah pusing sendiri. Saya dulu di BINUS, Berto adalah bos saya, atasan saya di BINUS. Jadi saya kalau submit kan di dosen tuh kan ketat banget tuh, mulai submit nilai, submit materi dan sebagainya, ada deadline, ada apa. Saya itu selalu berantakan. Saya itu berantakan kalau jadi, karena ya bayangin selama dosen juga desain ini dan sebagainya, belum foto-foto dan sebagainya. Sampai akhirnya Berto selalu menjadi backup saya. Saya masukin apapun ke Berto, keluarnya itu rapi, bayang nggak? Sehingga saya pikir ini orang sangat membantu saya hidup saya gitu. Sehingga waktu pas bikin biro saya langsung nggak pikir panjang, saya cari dia harus jadi partner saya. Dia yang harus bisa membackup saya dalam, mungkin bukan di desain tapi di keteraturan dalam berbisnis ini. Saya tuh nggak pernah lagi invoice, bagiannya dia. Saya nggak pernah bikin kontrak, bagiannya dia. Saya nggak pernah nggak pernah payroll untuk anak-anak kantor, tagihan dan sebagainya, bagiannya dia. Jadi kenapa studi arsitektur tropis meskipun usianya 4 tahun tapi kita sangat rapi. Kita bayar pajak, kita bayar segala hal tuh, kita meng-hire konsultan pajak dan sebagainya, karena dia yang mengatur segala macam supaya rapi dan terkendali. Itu tugas saya hanya untuk cari klien, dah top. Itu KPI terbesar saya di studio arsitektur tropis. Selebihnya pembagiannya nanti ada di KPI di anak-anak dan sebagainya. Kita kecil tapi kita punya KPI. Kita cuma berempat ya sebenarnya, tapi kita tuh job desk-nya jelas, makanya tidak pernah ada clash, bersinggungan dan sebagainya. Karena job desk saya ini, saya sudah mencapai ini belum di tahun ini, itu berkaitan dengan nanti bonus, bunga dan sebagainya. Itu bisa tanya ke arsitek di studio arsitek tropis, mereka juga punya desk
job desk masing-masing, prosentasenya beda-beda gitu. Nah itu dirumuskan itu ya bareng-bareng sama Berto itu, saya dan dia gitu. Dialah yang bisa mencetuskan, merapihkan segala macam. Kantor kita super rapi sih kalau yang kayak gitu-gitu. Saya pernah dulu waktu kuliah pernah bikin berlima nih sama geng kampus, yang udahlah pasti teman banget, berantakan tuh. Karena apa? Karena memang kepentingannya bukan berbisnis, ternyata berteman. Tapi kalau berbisnis beda lagi gitu sih kalau menurut saya. Dan studio atau company atau itu bukan cuma temenan ya, tapi itu bisnis, dan real bisnis, karena itu ada segala macamnya, ada law, ada hukum di situ, sehingga harus serapi mungkin sih. Meskipun kecil fine, tapi kita terdeteksi oleh segala hal dari hukum, dari bahkan kontrak kita itu berkali-kali revisi karena kita menemukan klien-klien yang ternyata paham terhadap hukum. Jadi dia bilang, mas ini rentan, saya boleh tambahkan, saya kasih masukan klien saya gitu, boleh mas ini. Dari situ kita bawa ke konsultan hukum kita, tolong direvisi, ini bener nggak? Oh ya ini kurang bener nih, nanti ini bisa disu ini. Jadi nggak semain-main itu gitu loh. Ya udah tinggal ya kayak gitu kan, tinggal kita cari expertnya, kita bayar, selesai. Yang penting apa yang kita bikin ini bisa sustain, itu yang penting. Studio kita, karena ini bukan studio kayak di studio waktu kuliah gitu loh, bikin yang penting ada proyek, nanti duitnya bagi dua atau bagi apa, nggak bisa kayak gitu. Kayak semua teratur dan rapi. Oke, ada pertanyaan terakhir mungkin dari belakang. Nah itu Silakan. Waktu dapat klien pertama itu kan ibaratnya ketika kita dapat klien kan mungkin tuh sisi marketingnya gitu kan, tapi terus sisi produknya kan gimana caranya ini desainnya bagus dan terjadi dan segala macam. Nah hal-hal yang praktikal itu tuh waktu itu cara belajarnya gimana mas? Kan kayaknya tadi nggak diceritain pernah magang dulu atau pernah kerja dulu. Ya magang, kalau di itu kan ada kayak belajar sama. Iya, saya dulu magang, Praktikal ya. saya dulu 2 kali magang ya waktu zaman kuliah ya. Saya dulu magangnya di PP sama di Duta Graha, jadi benar-benar yang zaman dulu lah. Di PP itu ada namanya Patron Arsindo, ada konsultan arsitek yang udah lama banget lah. Saya waktu itu magang di dia di sana. Yang kedua magangnya di Duta Graha, itu di kontraktor. Jadi waktu bikin Le Meridian yang tower tuh saya ikut di situ selama 3 atau 6 bulan gitu. Ya artinya dari situ belajar, tapi memang ada jeda yang cukup panjang kan. Nah waktu di Jerman itu saya kan kuliah sambil kerja. Salah satu kerjanya adalah di kontraktor sebenarnya. Cuman di sana kontraktornya tuh kebetulan bagian yang wood. Jadi dia memproduksi segala macam bangunan dari kayu. Nah ya itu di kontraktor itulah juga belajar ya tentang kedisiplinannya orang Jerman, presisi dan sebagainya, itu belajar dari situ. Tapi kalau secara praktikal ya memang waktu setelah akhirnya balik lagi jadi arsitek waktu di Indonesia itu, emang itu kayak mau mencoba pertama kali semua teori-teori yang saya pelajari di Jerman di bangunan itu gitu. Bagaimana meletakkan kisi-kisi, bagaimana meletakkan awning dan sebagainya supaya sirkulasi udara bergerak dengan baik, radiasi mataharinya berkurang, air hujan ditampung dan sebagainya, itu di situ. Memang secara desain sih tidak menonjol, terus terang saya bisa bilang gitu, karena memang pada saat itu emang benar-benar pengen menerapkan teori arsitekturnya gitu dibanding desainnya. Tapi akhirnya dari situ sih belajar ya pelan-pelan, sampai akhirnya salah satunya belajar dari ketika saya ketemu Riri itu, bagaimana saya diingatkan kembali gitu dengan apa yang saya pelajari di S1 tentang proporsi dengan desain dan sebagainya. Karena di S2 itu tidak belajar mengenai proporsi sama sekali. Kita tidak belajar lagi dari segi estetika kayak gitu, enggak. Kita benar-benar belajar tentang fisika bangunan yang diterapkan dalam building dan top. Karena dia anggap bahwa kita punya materi itu di sebelumnya di S1. Nah makanya waktu pas saya beruntung sekali bisa berkolaborasi dengan beberapa arsitek ya. Jadi saya bisa melihat cara berpikir dia tentang desain. Nah di situ sih saya
belajar. Kebetulan dulu waktu yang teori yang pertama itu kontraktornya adalah arsitek juga, saya banyak berdiskusi dengan mereka gitu. Pokoknya kalau urusan belajar tuh nggak selesai lah, nggak cuma sampai di zaman masa kuliah kok gitu, sampai sekarang pun belajar. Saya bahkan belajar dengan anak-anak yang baru pun gitu, anak-anak magang pun saya coba belajar apa ya yang bisa coba saya dapatkan dari mereka, karena pasti ada sesuatu yang dia bisa share yang bisa saya terima. Karena nggak mesti dari yang tua ke yang muda, kalau menurut saya dari yang kita bisa belajar dari hal apapun sih. Itu aja Rich. Oke. Ada ya? Udah bisa dipahami ya? Belakang biasanya bisa ada cerita, biasanya mau nanya. Oke. Salah satu orang yang memegang rekor terbanyak ikut acara Serius loh. saya tanya dari awal Terima semenjak kasih. di Gerasi. Terima kasih banyak. Ini apa minta harapan dong buat acara seperti ini atau buat Oma? Saya terus terang lihat acara Oma ini udah beberapa kali karena live kan di Facebook gitu. Kemarin Mas Osmas juga atau Pak Tan ya sempat juga di sini. Acara ini tuh menarik ya. Menariknya adalah mungkin yang nonton ini cuma segini, tapi saya yakin ini akan ditonton secara online dan sebagainya. Yang kayak gini nggak boleh berhenti, nggak boleh. Harus sustain gitu menurut saya. Karena siapapun narasumbernya pasti mempunyai pengalaman yang berbeda-beda yang akan memperkaya siapapun yang membaca atau yang melihat ini acara ini gitu. Ya mungkin yang baik-baik bisa diambil, yang jelek-jelek nggak diterima gitu ya, saya ditolak aja gitu. Tapi paling tidak dari cara sharing seperti ini saya selalu berkeyakinan kayak waktu saya di Twitter gitu ya, saya nggak pernah tahu bahwa seantusias itu orang-orang di dunia maya. Padahal saya nge-tweetnya di hal-hal yang sepele tadi, yang nggak ada audiens ya bahkan, kebayang nggak? Tapi yang mendengarkan tuh banyak banget. Apalagi acara kayak begini menurut saya, yang audiensnya jelas ada di sini dan yang pasti di dunia maya nantinya gitu. Ya itu aja sih. Nggak usah dibikin sebesar, nggak usah membesar, cukup segini karena ini menurut saya sangat intimate, berbeda. Tempat sharing itu juga mempengaruhi ya, mempengaruhi apa yang orang-orang terima. Makin intim, makin gampang dia serapnya. Ini menurut saya bagus banget gitu. Saya yakin lebih apa ya, lebih straight gitu ngomong dibanding kalau misalnya di audiens yang cukup besar. Gitu Rich, keren banget sih acaranya. Terima kasih Om. Oke. Habis ini saya kasih interpretasi buat Mas, habis itu kita tutup ya. Jadi saya kasih kesimpulan. Ya bagus lah. Akhirnya lo yang input. Jadi gini, jadi tadi Mas Ren bicara soal perjalanan hidup yang sebenarnya menurut saya sedikit banyak berbeda dari beberapa narasumber kita. Sedikit banyak berbeda. Berbedanya kenapa? Karena ada kerinduan yang luar biasa dan kegalauan yang luar biasa, terutama setelah pulang. Dan itu menimbulkan kuantititas yang luar biasa juga. Sesimpel mengetik di dulu BB kali zaman BB dan kemudian membuat semacam sebuah retakan, menurut saya retakan ya, di dalam sebuah proses budaya. Nah akhirnya seseorang yang tulus itu selalu mendapatkan hasil yang positif sih dari awal. Maka saya bilang Mas Ren adalah seorang yang membuat retakan budaya di dalam arsitektur. Dan itu menurut saya adalah hal yang sangat positif karena ada beberapa emang lubang gap yang memang dipunyai sama profesi kita, terutama bagaimana gap antara pabrik sama arsitek yang sangat jauh gitu loh. Nah hal-hal yang sesimpel tadi kan bahasanya sangat simpel ya, tapi kita semua bisa mengetahui kadang-kadang dengan tertawa, kadang-kadang dengan terkejut, kadang-kadang dengan ini, dan kita bisa appreciate life itself. Jadi saya pikir tema architect's life itu sebenarnya luar biasa. Nah menurut saya ada beberapa tahapan sih dalam architect's life. Nah, Mas Ren udah punya nih phase 1 gitu ya, kayak tadi dari awal, habis itu dari tadi diceritakan misalnya di Jerman dan sampai ke arsitek tropis, sampai ke titik nanti yang lebih besar lagi gitu. Dan yang akan dihadapinya sebenarnya adalah hal-hal yang sifatnya yang disukai sama Mas Ren sendiri gitu ya. Jadi being sosial sama orang itu nggak pernah
menyenangkan sebenarnya. Dan kadang-kadang kita harus meletakkan posisi diri kita di posisi orang lain. Cuma bedanya fenomenanya, orangnya begitu banyak kali ini, dan ini masih jadi orang yang kayak apa adanya seperti ini. Saya pikir kita harus kasih aplaus luar biasa dong, dan itu nggak simpel ya pasti ya Mas Ren ya. Wah, itu dia. Jadi saya bikin kita kasih aplaus buat Mas Ren, habis itu kita foto ya.